Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Nusantara. Kali ini saya akan membahas tentang seputar perencanaan kinerja kepala sekolah. Bagaimana Bapak Ibu Kepala Sekolah diobservasi oleh atasan, persiapan apa saja dan langkah-langkah apa saja yang Bapak Ibu Kepala Sekolah dipersiapkan. Bapak Ibu, langkah pertama Bapak Ibu seperti biasanya Bapak Ibu masuk ke platform Merdeka Mengajar menggunakan akun belajar Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah buka platform Merdeka Mengajar, buka pengelolaan kinerja. Nah, di menu kepala sekolah, Bapak Ibu klik sebagai pegawai Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu cek praktek kinerja. Nah, di sini Bapak Ibu yang perlu dilakukan adalah Bapak Ibu mengisi dokumen persiapan. Jadi di sini Bapak Ibu klik. Nah, di sini Bapak Ibu isi. Ini indikator yang Bapak Ibu pilih. Kebetulan saya memilih indikator presentasi program sekolah. Ini Bapak Ibu pilih waktu di bulan Maret Bapak Ibu ya. Seperti itu yang ada 8 indikator. Nah, di sini Bapak Ibu seperti sebelumnya, ini di channel YouTube sebelumnya saya sudah bahas Bapak Ibu. Jadi tidak perlu dibahas lagi. Nah, Bapak Ibu, semisal Bapak Ibu sudah selesai, di sini klik kumpulkan. Nah, kemudian Bapak Ibu tertera seperti ini, Bapak Ibu tidak usah panik. Berarti ini Bapak Ibu belum bisa mengumpulkan karena di sini Bapak Ibu masih belum punya atasan. Jadi hanya dalam bentuk draft. Langkah yang Bapak perlu Ibu lakukan adalah menghubungi Dinas Pendidikan atau pengawas Bapak Ibu untuk Dinas Pendidikan itu membuat tim kerja, kemudian dibuat SK yang diupload di Simtendik sehingga nanti Bapak Ibu itu mempunyai atasan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini karena tidak bisa lanjut Bapak Ibu karena saya masih belum punya atasan. Jadi langkah apa saja Bapak Ibu langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkahnya Bapak Ibu seperti biasa di sini. Yaitu isi dokumen persiapan, kemudian ini sudah dikumpulkan, kemudian konfirmasi kepada atasan. Yang kedua, pemantauan kinerja, pelaksanaan observasi oleh atasan, pembinaan kinerja, isi dokumen tindak lanjut, pelaksanaan tindak lanjut di sini pembinaan kinerja dan kemudian di sini isi dokumen refleksi tindak lanjut. Ini langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang Bapak Ibu Kepala Sekolah akan lakukan. Nah, detailnya Bapak Ibu, mari kita bahas Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, apa sih kepala sekolah yang harus dipersiapkan atau langkah-langkahnya seperti apa saja? Jadi di sini Bapak Ibu, di sini adalah kepala sekolah dapat memulai praktik kinerja dengan mengikuti alur praktik kinerja dimulai dari bagian pertama yaitu pelaksanaan observasi, bagian kedua yaitu pelaksanaan tindak lanjut Bapak Ibu seperti itu. Jadi di sini Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah pelaksanaan observasi, pemantauan kinerja, isi dokumen persiapan. Jadi Bapak Ibu seperti yang saya isikan barusan, jadi Bapak Ibu isi dokumen dulu persiapannya Bapak Ibu seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau sudah selesai bisa dikumpulkan dan kalau misalkan sudah dikumpulkan berhasil Bapak Ibu punya atasan, Bapak Ibu silahkan konfirmasi. Nah, selanjutnya pemantauan kinerja, pelaksanaan observasi oleh atasan. Pemantauan yang akan dilakukan oleh atasan akan dimulai setelah dokumen persiapan yang diajukan oleh kepala sekolah telah dikumpulkan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya Bapak Ibu, pada ini kepala sekolah akan memberikan penilaian berdasarkan hasil pemantauan yang telah dilakukan. Penilaian tersebut menjadi dasar bagi kepala sekolah untuk mempersiapkan upaya tindak yang dibutuhkan dalam pengembangan diri Bapak Ibu. Nah, di sini selanjutnya Bapak Ibu, pembinaan kinerja yaitu isi dokumen tindak lanjut. Jadi Bapak Ibu jika sudah dilaksanakan observasi atasan, selanjutnya Bapak Ibu adalah isi dokumen tindak lanjut. Nah, Bapak Ibu penasaran pastinya kan seperti ini. Apa sih yang akan diobservasi oleh atasan? Ini Bapak Ibu sesuai dengan perilaku kerja yang Bapak Ibu pilih. Contoh misalkan seperti ini saya Bapak Ibu. Nah, ini punya saya. Saya akan memilih indikator presentasi program sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu nanti yang Bapak Ibu akan observasi. Nah, ini kan saya memilih ini praktikernya presentasi program sekolah. Di sini Bapak Ibu target perilaku kepala sekolah menunjukkan dokumentasi praktik baik yang relevan yang berdampak pada kepemimpinan pembelajaran. Perilaku yang dianjurkan ini Bapak Ibu. Nah, kemudian kepala sekolah menyampaikan informasi dengan tepat, mudah dipahami dan relevan dengan peningkatan pembelajaran. Nah, kemudian Bapak Ibu, kepala sekolah melibatkan audien sepanjang prestasi yang meliputi perhatian, interaksi, dan respon aktif. Itu nanti Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu nilai oleh atasan Bapak Ibu. Seperti itu jika Bapak Ibu mau diobservasi seperti itu Bapak Ibu.
Nah, kemudian lanjut Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang seperti saya sampaikan tadi Bapak Ibu, tahapan-tahapannya Bapak Ibu, tahapan-tahapan detailnya kembali Bapak Ibu jika Bapak Ibu masih belum mempunyai gambaran. Nah, ini sudah Bapak Ibu tahapan kedua barusan observasi oleh atasan. Apa sih yang diobservasi? Itu sesuai perilaku kerja yang Bapak Ibu kepala sekolah. Kemudian pembinaan kinerja atau di sini Bapak Ibu mengisi dokumen tindak lanjut. Jadi Bapak Ibu setelah diobservasi oleh atasan, nanti ada penilaian dari atasan. Nah, dari penilaian di atasan itu Bapak Ibu bisa melihat nanti di pengelolaan kinerjanya Bapak Ibu apa sih nilai dari Bapak Ibu selaku kepala sekolah yang dinilai oleh atasan. Jadi Bapak Ibu nanti akan mengetahui nilainya seperti apa. Nah, dari nilai itu Bapak Ibu bisa melihat dan nanti Bapak Ibu diminta untuk ngisi dokumen tindak lanjut. Seperti apa sih dokumen tindak lanjutnya? Dokumen tindak lanjut memberikan panduan kepada sekolah dalam menentukan upaya perbaikan yang perlu meningkatkan praktik kinerja, pilihan belajar, untuk upaya tindak lanjut dapat dilakukan melalui platform atau media seperti pelatihan. Nah, jadi Bapak Ibu, apa sih nilai yang serasa harus diperbaiki nanti dari penilaian atasan? Maka Bapak Ibu diminta untuk mengisi tindak lanjut. Apa sih tindak lanjutnya? Misalkan Bapak Ibu belum pengembangan dirinya, peningkatan kompetensinya perlu ditingkatkan. Maka Bapak Ibu di situ diminta apa tindak lanjutnya, misalkan belajar dengan rekan sejawat, terus kemudian aktif mengikuti webinar-webinar komunitas belajar baik luring atau daring, atau di situ Bapak Ibu mengerjakan pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Itu hanya contoh saja Bapak Ibu seperti itu. Nah, berikutnya tindak lanjut dan observasi. Nah, di situ pelaksanaan tindak lanjut. Nah, Bapak Ibu kan sudah mengisi kan? Seperti tadi mengikuti webinar, saling kolaborasi, berbagi praktik, kemudian mengerjakan pelatihan. Nah, di sini Bapak Ibu kapan Bapak Ibu akan melaksanakannya? Nah, di situ Bapak Ibu isi apa dan kapan Bapak Ibu akan dilakukan seperti itu. Nah, kemudian pembinaan kinerja, isi dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, kepala sekolah diminta untuk menjelaskan inspirasi yang diperoleh melalui upaya tindak lanjut. Dalam tahap ini, kepala sekolah dapat membahas perubahan atau tantangan yang dihadapi sebagai hasil di tindak lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu, nilai sudah diketahui oleh kepala sekolah dari atasan. Kemudian dari nilai itu Bapak Ibu evaluasi dan apa yang akan Bapak Ibu kembangkan lagi untuk memperbaiki kualitas yang tadi di praktik kinerja. Kemudian Bapak Ibu itu adalah mengisi dokumen tindak lanjut. Nah, kemudian setelah tahapan-tahapan itu sudah dilakukan, misalkan belajar mandiri di PMM, dan kemudian kolaborasi, aktif mengikuti webinar. Nah, kemudian apa sih hasilnya atau apa dampaknya? Nah, itu direfleksikan bersama dengan atasan. Nanti dari refleksi itu akan ada hasil atau akan ada apa yang sudah tercapai oleh kita dan apa yang belum. Nah, kalau sudah tercapai, Bapak Ibu mungkin bisa mempertahankan dan mungkin jika ada yang belum, maka Bapak Ibu bisa nanti Bapak Ibu lakukan lagi di semester 2, di periode 2 yaitu Juli dan Desember. Namun tentunya Bapak Ibu harus koordinasi dengan atasan yang dalam ini adalah tim kerja yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan. Nah, mungkin itu Bapak Ibu pembahasan tentang pengelolaan kinerja mulai dari isi dokumen persiapan, kemudian bagaimana kepala sekolah diobservasi oleh atasan, itu bagaimana mengisi dokumen tindak lanjut dan kemudian pelaksanaan tindak lanjut dan juga isi dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sedikit semoga bermanfaat. Untuk selalu mengikuti channel kami, silakan Bapak Ibu like, komen, subscribe, dan share Bapak Ibu agar bermanfaat buat kita semua. Mungkin itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.